Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudara, Bapak Ibu, rekan-rekan muda dan para suster yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat sore. Selamat sore. Bersama dengan gereja, pada hari ini 10 November kita merayakan, memperingati Santo Leo Agung, seorang paus dan sekaligus pujangga gereja. Ia lahir di Italia dan menjadi paus pada 440 hingga 461, dan ia memimpin gereja dengan sangat tegas, terutama karena memang dalam masa-masa krisis teologis dan juga politis waktu itu, dia menjadi orang nomor satu yang harus menjaga kesatuan iman, sekaligus pribadi yang menegaskan bahwa ajaran Kristus sungguh Allah sungguh manusia itu mesti diakui, diimani, dan dipegang oleh semua orang Katolik. Maka dia dikenal karena keberaniannya untuk juga menghadapi Attila, raja dari Hun, dan menyelamatkan Roma dari aneka penyerbuan, dan karena ajarannya yang sangat kokoh dan kepemimpinannya yang sangat berani, ia pun akhirnya digelari dengan sebutan Leo Agung. Maka mari kita awali perayaan syukur Ekaristi hari ini, kita mohon berkat dari Santo Leo Agung, agar kita pun boleh menjadi pribadi yang berani, meskipun dengan iman yang kecil, pada hari ini semoga kita juga bisa berani memberi ampun, maaf kepada siapapun yang melukai kita. Kita awal Ekaristi ini dengan hati yang pantas, kita hening mohon pengampunan dari Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Sang Chủ chiều nay chuyện liền, Sang Chủ chiều nay chuyện liền. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Citu chiều nay chuyện liền, Citu Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Sang Chủ chiều nay chuyện liền, Sang Chủ chiều nay chuyện liền. Semogalah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam Ekaristi hari ini kita berdoa bagi arwah Ajan Wahyu yang hari ini dipanggil Tuhan. Juga kita berdoa bagi Bapak Indrawan Raharjo dalam masa pemulihan kesehatannya, semoga senantiasa didampingi, diberkati, diteguhkan dalam iman, dan juga diteguhkan juga dalam pengharapan akan pemulihan kesehatannya. Juga kita berdoa bagi nama-nama arwah yang sudah meninggal, mereka yang kita doakan dan namanya ditulis dalam buku iman pada sore hari ini. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau menghendaki agar gerejamu yang dibangun di atas wadah yang kokoh, Rasul Petrus, tidak pernah dikalahkan oleh kekuatan neraka. Semoga berkat bantuan doa dari Santo Leo Agung, umat-Mu selalu berpegang teguh pada kebenaran-Mu dan selalu dilindungi di dalam damai-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin.
Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Kasihilah kebenaran, hai para penguasa dunia. Hendaklah pikiranmu tertuju kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, dan carilah Dia dengan tulus hati. Ia membiarkan dirinya ditemukan oleh orang yang tidak mencobainya. Ia menampakkan diri kepada semua yang tidak menaruh syakwa sangka terhadapnya. Pikiran bengkang-bengkung menjauhkan dari Allah, dan orang bodoh yang menguji kekuasaannya pasti dienyahkan. Sebab kebijaksanaan tidak masuk ke dalam hati keruh, dan tidak pula tinggal dalam tubuh yang dikuasai dosa. Roh pendidik yang suci menghindarkan tipu daya, dan pikiran pandir dijauhinya. Sebab kebijaksanaan adalah roh yang sayang akan manusia, tetapi si penghujat tidak dibiarkannya terluput dari hukuman karena ucapan bibirnya. Memang Allah menyaksikan hati sanubarinya, benar-benar mengawasi isi hatinya dan mendengarkan ucapan lidahnya. Sebab roh Tuhan memenuhi seluruh dunia, dan Dia yang merangkum segala-galanya tahu apa saja yang disuarakan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuntunlah aku di jalan yang kekal ya Tuhan. Tuntunlah aku di jalan yang kekal ya Tuhan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Tuntunlah aku di jalan yang kekal ya Tuhan. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu di atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Tuntunlah aku di jalan yang kekal ya Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, Engkau pun ada di situ. Tuntunlah aku di jalan yang kekal ya Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Hendaknya di dunia ini kalian bersinar seperti bintang-bintang, sambil berpegang pada firman kehidupan. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya.
Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkannya ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau pun harus mengampuni dia. Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tetapi Tuhan menjawab, jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, maka pohon itu akan menuruti perintahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berkah dalam, sehat semuanya, batinnya sehat, hampir pulih. Ada teman yang hatinya barangkali sampai hari ini belum pulih benar, banyak orang melukai dia, atau bahasa sekarang itu dibully atau disudutkan dan seterusnya. Di komunitas, di tempat-tempat tertentu, kadang dia malah menjadi semacam ya maskot password untuk dipojokkan gitu ya. Maka hampir dia sembuh, tetapi di saat yang sama dia mulai sakit lagi karena jadi langganan untuk perundungan pembulian. Untung orangnya, orangnya ini mudah untuk ya sudahlah gitu ya, menyerah, tetapi juga kadang ya sudah tak sanggup lagi kadang-kadang itu ya. Versi yang lain nama orang ini yang seperti ini namanya Riko itu ya. Riko ini anak SMA dan kemudian ya dia punya sakit hati karena memang juga sama seperti yang saya kisahkan di awal tadi, jadi korban pembulian, perundungan, ya hatinya sangat terluka, bahkan suatu saat dia sangat terluka oleh orang yang sangat ia percayai, tetapi kemudian membicarakan dia di belakang, merasa dia dikhianati dan seterusnya, dan dia sangat terluka oleh itu, oleh teman yang sangat dia percayai, sahabatnya sendiri, dan ia membawa luka itu, dia pendam, dia coba sembuhkan pelan-pelan, dan memang bagian yang ini agak sulit ketika memang dia dilukai oleh orang yang sangat ia percayai. Dan memang kadang mereka yang sangat dekat dengan kita, mereka yang paling dekat dengan kita, mereka yang berjumpa dengan kita bahkan setiap hari, mereka yang paling potensial melukai. Kata orang begitu. Apakah iya? Iyalah ya. Dan orang-orang yang semacam ini yang sangat dekat dengan kita ketika sudah sekali melukai memang bisa jadi lukanya bisa lebih dalam ketimbang orang lain yang melukai itu. Nah kembali ke Riko tadi, suatu saat akhirnya sekolah ini mengadakan retret dan ketika retret salah satu sesinya suster pendamping meminta dia untuk keluar area dalam satu sesi dan kemudian sesi itu mengajak orang dan sesinya memang di halaman di luar rumah retret, diajak untuk ketika mengingat nama satu orang yang melukaimu, mereka diminta untuk ketika mereka keluar tadi mereka diminta membawa ransel tas mereka masing-masing begitu ya. Ketika mereka mengingat satu nama yang melukai, mereka diminta untuk memasukkan batu kerikil ke ransel mereka. Ketika mulai mengingat begitu ya, maka diberi waktu durasi tertentu, lalu mereka terus mengingat satu batu dimasukkan ya ringan, lalu 2 batu, 3 batu, lama-lama kok berat begitu ya. Ketika satu batu semuanya masih merasa oke-oke saja, tapi ketika yang lain sudah mulai masuk, kok rasa-rasanya ransel mulai berat, pundak terasa makin sakit, pinggangnya mulai encok sebelum waktunya, dan seterusnya mulai terjadi. Wajahnya mulai menunduk dan mulai lemas.
Lalu suster pendamping itu berkata dengan pelan, ya beginilah hati yang kalau nyimpan dendam, beginilah hati yang nyimpan dendam. Lukanya mungkin nggak kelihatan dari luar lukanya, tetapi bebannya harus memaksa tubuh kita untuk cepat lelah, capek, dan jiwa kita jadi menunduk, lemas, kaku, dan seterusnya. Tidak kelihatan di wajah, tetapi lukanya itu di dalam, sangat menggerogoti. Maka suster pun meminta peserta untuk mengeluarkan batu tadi pelan-pelan, satu persatu, diminta untuk mengeluarkan itu dari ransel sambil dalam hati. Suster meminta untuk kalau keluarkan satu batu, tolong katakan pada Tuhan bahwa karena nama-nama batu itu juga berarti nama orang yang melukai, maka suster meminta untuk kalau ngeluarin satu batu, katakan bahwa Tuhan, aku melepaskan nama ini, aku serahkan orang ini ke dalam tangan-Mu. Diserahkan supaya apa? Disembuhkan, dipulihkan, dan memang ketika batu-batu itu mulai berkurang, ransel pun mulai ringan pasti, lalu tubuh mulai tegak kembali, nafas mulai terasa lega, dan ada ruang juga untuk ya bisa bernapas juga dengan enak. Ya, Riko tadi mulai merasa lega, juga menangis sebenarnya, bukan karena sudah tidak sakit, tetapi dia merasakan hatinya mulai bebas, dia terharu tadi. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ketika hari ini Yesus mengatakan ampunilah, saya mengundang kita semua untuk melihat bahwa ya Yesus tahu banget bahwa di sekitar kita, di sekitar murid-muridnya waktu itu, bahwa akan banyak potensi orang saling melukai. Maka Yesus mengatakan ampunilah pada hari ini. Dan para murid juga tahu itu enggak gampang. Para murid juga sadar tidak mudah, maka mereka tadi berteriak, Tuhan tambahkan iman kami. Kemudian Yesus pun mengatakan kembali, lah iman sebesar biji sesawi itu cukup loh ya gitu ya. Iman sebesar biji sesawi itu sudah cukup. Artinya apa saudara-saudari? Saya mengundang untuk melihat bahwa kita sudah punya iman, sudah punya kekuatan, sudah punya niat untuk mengampuni bahkan, tetapi kadang kan iman nggak dipakai. Dalam arti bahwa potensi untuk mengampuni itu ada, tetapi kadang kita menyimpannya. Kadang malah kita bangga kalau kita bisa dengan lama menyimpan dendam pada orang, ketemu orang malah menghindar gitu ya. Menganggap kita sebagai setan yang sedang berjalan kan begitu. Sampai kemudian lorong yang hanya satu pun kemudian dia harus menghilang gitu ya, nggak mau ketemu. Apakah nyaman hidup dalam seperti itu? Ya, satu dua orang merasa nyaman, tetapi apakah bisa dalam jangka waktu lama orang pura-pura bahagia dan lega? Capek itu ya. Maka saudara-saudari, hari ini imannya sudah ada, bahkan dikatakan sebesar biji sesawi pun sudah cukup. Artinya memang tidak perlulah kalau kita sedang terluka lalu mau mengampuni harus menunggu sakitnya hilang dulu. Kita mari lakukan langkah-langkah kecil seperti tadi, batu-batu kita lepaskan, pelan-pelan kita serahkan pada Allah, mulai saja dengan langkah-langkah yang kecil, melepaskan satu batu itu satu hari, lepaskan nama-nama itu, mulai mengampuni, dan memang mengampuni itu tidak pasti tidak beres dalam 1 detik saja. Butuh proses, dan mengampuni itu kan proses juga untuk membuka ransel hati tadi yang penuh dengan batu-batu, nama orang yang melukai, dan seterusnya. Dan ketika kita melepaskan ransel dengan batu-batu tadi, membuang batu tadi, saya juga melihat bahwa ini sebuah langkah untuk membiarkan Tuhan juga untuk mengeluarkan batu dalam hati kita, sedikit demi sedikit, dan pengampunan itu ada unsur ilahinya di sana. Orang mengampuni itu ada unsur ilahinya. Kalau membenci, marah, itu manusiawi. Tetapi kalau orang bisa mengampuni, di sana yang ilahi pasti terlibat. Maka memang hari ini kita diminta untuk sungguh-sungguh menggunakan iman yang ada, untuk sungguh-sungguh melibatkan yang ilahi dalam pengampunan itu, karena memang itu yang sangat tidak gampang. Mengampuni, memberi ampun, memberi ruang baru untuk mereka yang melukai dan seterusnya,
Dan maka Ekaristi mari kita pakai juga sebagai saat yang istimewa untuk memohon rahmat, supaya kita tidak lelah, bahkan ketika orang harus meminta ampun atau kita memberi ampun pada orang, bahkan 1 hari 7 kali. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita mendoakan doa novena arwah. Allah sumber kehidupan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah kami yang maha rahim, penuh kasih sayang. Engkau adalah awal dan akhir hidup ini. Segala-galanya berasal dari kerahiman-Mu dan akan kembali ke pangkuan-Mu juga. Oleh karena itu, ya Allah dan Bapa yang maha pengampun, dalam pengharapan yang tiada henti, kami mohon kepadamu, ampunilah segala dosa dan kesalahan hamba-hamba-Mu yang telah menghadap hadirat-Mu, orang tua dan anggota keluarga kami, handai tolan dan sahabat kenalan kami, para penderma, penjasa dan pendidik kami, orang-orang yang terlupakan dan terabaikan, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Secara khusus dalam doa novena ini, kami mohon ampunilah dosa dan kesalahan hamba-hamba-Mu yang namanya tercantum dalam buku kenangan suci ini, sehingga mereka pun layak ikut serta dalam perjamuan abadi bersama semua orang kudus di surga. Ya Allah Bapa yang maha rahim, semoga segera sesudah mereka mengalami kebahagiaan abadi itu, berkat Kristus Putra-Mu yang telah bangkit dari maut, Engkau menjadikan mereka sebagai pendoa, penolong dan pelindung bagi kami yang masih berjuang di dunia ini, sehingga kelak kami pun dapat bergabung dengan mereka untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau di dalam kerajaan-Mu yang abadi. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudari-saudaraku terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima Demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami unjukkan persembahan ini ke hadirat-Mu pada peringatan Santo Leo Agung. Semoga Engkau berkenan juga menerangi gereja-Mu, agar kawanan-Mu senantiasa berkembang, dan dengan mengikuti tuntunan-Mu para gembala pun menjadi tanda kehadiran-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dalam pengakuan iman yang mengagumkan dari para kudusmu, Engkau terus-menerus menyuburkan gerejamu dengan kekuatan yang baru dan memberikan kepada kami tanda kasih-Mu yang amat pasti. Demikian juga untuk menggenapi misteri-misteri keselamatan, kami pun dikuatkan oleh teladan mereka yang unggul dan ditopang terus-menerus oleh doa mereka yang berkenan kepadamu. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami bersuka cita memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup Agung kami, Yohanes, serta Aloysius Uskup Emeritus, dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama
yang kami doakan dalam Ekaristi ini bagi jiwa Ajan Wahyu dan juga saudari-saudara kami yang namanya tercantum dalam buku iman ini. Juga akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Kristus. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudari-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Kau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku percaya
Petrus berkata, "Engkaulah Kristus Putra Allah yang hidup." Yesus menjawab, "Engkaulah Petrus, dan di atas wadas ini akan kudirikan gerejaku." Marilah berdoa. Allah Bapa pelindung kami, perhatikanlah umat-Mu yang sudah Kau kenyangkan dengan santapan suci pada peringatan Santo Leo Agung ini. Kami mohon pimpinlah gereja-Mu dengan tangan yang kuat, agar bertumbuh dalam kasih kepada sesama dan tetap menjaga keutuhan iman sampai akhir zaman dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita sekalian keluarga, orang-orang yang kita kasih, kita doakan karya pelayanan, komunitas, dan istirahat kita malam ini diberkati, dibimbing, dan dilindungi oleh Allah yang penuh kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.